Tuhan, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, kami percaya Engkau sendiri akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan urapi setiap orang-orang yang mendengarnya sehingga ketika firman disampaikan bisa tumbuh subur di dalam setiap hati kami dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul introspeksi. Seringkali hidup kita suka menilai orang lain, suka menjelekkan kehidupan orang lain, padahal diri kita sendiri punya banyak kesalahan, punya banyak kejelekan. Saya akan berikan ilustrasi, dan ilustrasi ini nantinya akan membuat kita sadar bahwa seringkali kita suka menilai seseorang dilihat dari kejelekannya saja. Suatu kali ada seorang kritikus seni dan dia sudah bertahun-tahun tugasnya adalah menilai dan mengkritik hasil seni. Dari hasil itu, kritikus ini bisa suka mencela, suka menilai, suka membuat seseorang itu jatuh. Nah, suatu hari kritikus ini suka membaca buku sehingga kesehatan matanya itu sampai terganggu. Nah, suatu kali kritikus ini pergi ke suatu pameran lukisan terbesar di suatu kota. Nah, pada saat itu ketika dia sampai ke tempat galeri itu, dia lupa bahwa kacamatanya itu tertinggal. Padahal dia mempunyai satu penglihatan yang kurang jelas. Setelah itu, singkat cerita, kritikus ini mulai masuk di dalam satu galeri dan di situ dia sudah melihat lukisan yang pertama. Dia di situ melihat bahwa mulai menilai, mulai mengkritik bahwa lukisan yang pertama ini kok jelek ya, warnanya kok kurang cerah ya. Menurut saya ini nggak baik. Dia lanjut lagi ke lukisan kedua. Di lukisan kedua dia juga mengkritik, dia menilai dan mencela bahwa gayanya kok kurang bagus ya. Ini menurut saya nggak patut menang. Sampai ke lukisan ketiga dan sampai seterusnya dia hanya menilai, mengkritik kejelekan lukisan tersebut. Sampai orang ini, kritikus ini berjalan terus sampai menemukan satu figura besar dengan list keemasan. Dia melihat, karena matanya itu kurang jelas, dia melihat satu potret. Sampai hampir dekat dia melihat, kok potret ini kok sangat jelek sekali. Dia berpikir kenapa potret yang jelek ini bisa masuk di dalam galeri pameran yang berkelas ini. Akhirnya dia marah, dia panggil salah satu petugas galeri pameran itu. Dia bilang, kenapa lukisan potret yang jelek ini bisa masuk di dalam galeri berkelas ini? Lalu istrinya yang mendampingi bilang, "Pak, itu adalah potret Papa sendiri." Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali kita lupa mengintrospeksi ke dalam bahwa hidup kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan keburukan. Tapi seringkali kita selalu melihat kesalahan orang lain itu lebih besar. Nah, belajar dari ilustrasi ini, kita harus berani melihat ke dalam diri kita sendiri untuk mengetahui kebobrokan, kejelekan kita yang tidak pernah kita sadari. Karena apa? Karena kita sudah biasa melihat keluar. Kesalahan orang lain itu sepertinya, momok bagi kita. Karena kita ini orang yang suka menghakimi. Padahal kita sudah sering mendengar firman Tuhan, kita sudah dididik, kita sudah diajar bahwa kita itu jangan sering melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam diri kita. Apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah hidup kita ini sudah bisa memuliakan nama Tuhan atau belum? Mari kita lihat di Matius 7 ayat 3 sampai dengan ke-5. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat
selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, selumbar itu adalah satu benda kecil, sedangkan balok itu benda yang sangat besar. Artinya kita sering melihat kesalahan kecil pada orang lain, tetapi kita tidak sadar bahwa di dalam diri kita itu ada satu keburukan atau kesalahan besar atau kebobrokan yang luar biasa. Seringkali saya melihat apalagi kita hamba Tuhan, kita pekerja, kita gembala, apapun jabatan kita, seringkali kita menilai seseorang, seringkali kita menghakimi seseorang. Dan lucunya, ketika kita sudah tahu kejelekan itu disebarkan. Nah, apakah itu layak kita sebagai seorang hamba Tuhan? Enggak bisa, saudara. Apalagi suka menjelekkan di tempat-tempat lain. Saudara sadar enggak? Ketika kita seorang hamba Tuhan, ataupun pekerja, ataupun gembala, ketika kita menjelekkan kejelekan orang lain, saudara sadar nggak sadar, itu artinya topeng kita dibuka sendiri. Orang bisa berpikir, ya ampun, hamba Tuhan kok suka menjelekkan orang lain ya? Itu artinya kita dibuka sendiri. Ternyata ya ampun, kita itu lebih jelek dari orang lain. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita menjadi seorang gembala, kita menjadi seorang koordinator, apapun yang kita lakukan, kita jabat hari ini, ayo hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Bukan hidup kita untuk hal yang sia-sia. Mulut kita juga bukan untuk yang sia-sia, tapi justru mulut kita untuk membangun seseorang. Bukan untuk menghakimi seseorang, bukan untuk menilai seseorang, bukan untuk menjelekan, menggosip kanan kiri, itu nggak bisa, saudara. Karena kita sudah tahu, kita ini adalah orang Kristen. Kristen kita itu harus Kristen yang bertumbuh. Bukan kita Kristen-Kristen yang mandul. Jangan kita punya KTP Kristen, tapi itu palsu semuanya. Marilah hari ini kita bercermin. Apakah kita ini orang-orang yang layak nggak di hadapan Tuhan? Apakah aku ini suka urusin orang lain nggak? Terkadang kita dilihat orang itu, wah luar biasa ya, bisa khotbah, bisa baik di depan orang, tapi di dalamnya itu adalah tulang belulang. Itu sangat celaka, saudara. Mari kita buka di Matius 23, ayat 27 sampai dengan 28. Ini adalah teguran bagi kita semua, supaya kita bertobat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang singkat, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kita ini jangan jadi orang munafik, jangan pura-pura di depan orang baik, tetapi di luarnya itu bisa menjelekkan. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Hati-hati. Kita tampak di luar itu putih, tetapi isi di dalamnya itu tulang belulang. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh menegur hidup saya, dan pastinya hidup saudara. Mari, dengan firman Tuhan hari ini, kita harus belajar terus untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara, jangan sibuk bersihin rumah orang, sedangkan rumah kita sendiri itu penuh kotoran, penuh debu yang tebal. Jadi nggak usah ngurusin orang lain.
Jangan pernah menghakimi lagi orang lain, tapi bersihkan dulu rumah kita dari kotoran, dari kebusukan. Supaya apa? Supaya bersih. Ketika hidup kita bersih, saya percaya yang keluar dari hidup kita itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Tapi coba kalau hidup saudara hanya bisa menghakimi, hanya bisa mencela, hanya bisa mengkritik, itu hati-hati, bertobatlah. Karena banyak orang Kristen tidak berkarya, tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan, tapi suka banget untuk kritik. Yang itu salah, yang ini begini, yang itu begini. Jangan. Waktu kita, waktu yang sempit, hari-hari ini bukan hari-hari yang akan tambah baik, tapi kesukaran itu tetap ada. Untuk apa kita berbuat yang sia-sia? Tapi justru kita pergunakan waktu kita untuk hal-hal yang kekal. Pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan perkara yang di bawah, ngegosip dan sebagainya. Sudah, tinggalkan semua, stop untuk itu semua. Tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah lakukan kehendak Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita harus menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan semoga firman ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, maupun apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.